మన మధ్య వీడిందుకు శ్రీశైలం. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para pecinta film India dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada kalian yang selalu menanti tayangan terbaru dari Depi. Jadu Gadu 2015 adalah film berbahasa Telugu India yang menampilkan Naga Shaurya sebagai aktor utama. Film ini mengisahkan tentang seorang pria desa bernama Krishna yang dianggap sampah dan beban bagi masyarakat. Ia kemudian merantau ke kota bertekad untuk menjadi kaya. Namun dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu dengan dokter cantik bernama Paru. Lantas bagaimana Krishna menggapai cita-citanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan seorang pria bernama Krishna sedang merenungi nasibnya yang terpaksa pergi dari kampung halamannya karena dianggap pengangguran tidak berguna. Di mana seorang tuan tanah mencaci maki dirinya di hadapan seluruh warga kampung. Tuan tanah menentang Krishna karena ia melihat Krishna hanya jadi sampah masyarakat. Kemudian Krishna tidak terima direndahkan. Ia menantang balik si tuan tanah itu. Ia berjanji di hadapan semua orang. Ia akan pergi jauh dari kampung itu dan pulang ketika ia telah mendapatkan cuan yang banyak untuk menampar wajah orang-orang di sana. Krishna yakin dirinya adalah orang yang begitu mengambil keputusan. Pekerjaan apapun ia tidak akan ragu untuk melakukannya. Begitulah ungkapan dari keresahannya. Hingga Krishna sampai di tempat perantauan bersama kawannya Sati. Hyderabad menjadi tempat pilihan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Di sana dia mendatangi rumah pamannya bernama Anji yang bekerja sebagai satpam. Meskipun kedatangan Krishna menjadi malapetaka baginya, Krishna tetap memaksakan untuk tinggal di sana dalam beberapa tahun hingga ia sukses. Bermukim di rumah Anji. Dalam beberapa hari saja saat ia telah mendapatkan pekerjaan dari seorang rentenir bernama Anaconda. Dan sekarang dia berprofesi sebagai tukang tagih hutang di bawah kaki Anaconda. Dan dirinya juga menukar jaminan dengan uang 2 juta rupiah kepada Anaconda ketika dia tidak berhasil dalam misinya tersebut. Keesokan harinya, Krishna mendapat offer menagih hutang di sebuah rumah nenek tua bernama Lingga Pakot. Ternak sapi yang dikelola Nyonya Lingga Pakot mempekerjakan beberapa orang di rumahnya. Siapa sangka, keangkuhan Krishna membuat dia hampir meregang nyawa di ternak sapi itu. Sebab para pekerja Nyonya Lingga Pakot adalah seorang preman yang dijadikan pagar eksekutor ketika seorang penagih hutang mendatangi rumahnya. Alias nenek tua itu sama sekali tidak mau membayar tunggakan dari bunga hutangnya. Krishna yang meronta-ronta melawan maut memberanikan diri dan mencari celah agar dia bisa keluar dari perangkap mereka. Dan di luar sana, Anaconda bersama asistennya telah meragukan kinerja Krishna. Maka ketika itu terjadi, Anji lah yang akan menjadi tumbalnya. Setiba di rumahnya, Anji memaki Krishna yang sedang kesakitan akibat dari aksinya. Celoteh Anji yang berkepanjangan membuat Krishna mengamuk dan kembali mendatangi target Anaconda selanjutnya bernama Ganesh Bai. Ganesh Bai merupakan salah seorang ajudan dari Srisailam yang merupakan salah satu mafia terkejam sepanjang abad di Hyderabad. Srisailam yang kaget hanya menyaksikan saja aksi Krishna. Ternyata Srisailam berkata kepada asistennya yang bernama Guntur Senu untuk menawarkan kepada Krishna pekerjaan baru. Kemudian Srisailam memberikan selembar kartu nama kepada Krishna. Tiba di sebuah malam, di mana Krishna bersama geng Anacondanya merayakan keberhasilan mereka. Ia menceritakan kejadian siang tadi kepada bosnya, bahwa bos dari Ganesh Bai terkesan kemudian menawarkan kepadanya pekerjaan. Dan setelah memperlihatkan kartu nama dari Srisailam, mereka memarahi Krishna karena ternyata sasaran mereka merupakan anak buah dari Srisailam dengan latar belakang yang gelap.
Mereka telah menganggap Sri Sailam dewa kota di Hyderabad, alias merampas tanah, merampas bisnis dengan mulus, dan memanfaatkan 6 orang lain di setiap bisnis propertinya. Anaconda menceritakan kepada Krishna jejak sejarah dari Sri Sailam, bahwa dia adalah mafia besar yang berlindung di balik saudaranya yang merupakan Menteri Keuangan bernama Jagadish Naidu. Geng mafianya dijuluki juga sebagai mesin pembunuh. Anaconda mengira Krishna akan mundur untuk tawaran itu, tetapi ternyata dia salah. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Krishna. Dan kesempatan di klub malam itu juga, Krishna menemui seorang wanita berparas cantik bernama Paru. Namun sama sekali tidak digubris oleh Paru. Krishna mencari cara dengan mencuri HP miliknya. Dan keesokan harinya, ia mendatangi basement Sri Sailam sebagai tanda menerima kontrak kerja. Namun di hari pertamanya bekerja, Krishna tidak tahan dan dilarikan ke rumah sakit. Karena penampakan Sri Sailam yang membunuh lawan bisnisnya yang begitu tragis. Dan siapa sangka, ternyata jodoh tak lari kemana. Karena rumah sakit tempat Krishna dirawat merupakan tempat di mana Paru bekerja sebagai dokter. Krishna yang tidak mau berlarut-larut dalam perasaannya kepada Paru, ia kemudian mendatangi apartemen Paru untuk memberikan ponsel miliknya. Dan berlanjut kedekatannya untuk menarik hati Paru. Scene berlanjut di basement Sri Sailam. Guntur Senu yang memang sedari awal tidak senang dengan kehadiran Krishna pasti sangat membenci dirinya. Pagi itu Senu diperintahkan Sri Sailam ke sebuah gudang mekanik. Menyimak percakapan Senu dan Sri Sailam, Krishna tidak mau diam. Ia menawarkan diri kepada bosnya untuk juga berangkat melancarkan pekerjaannya. Setelah melebur dalam aksi Senu, dengan sekejap mata Krishna memberi pelajaran kepada mereka. Guntur Senu merasa diskakmat oleh Krishna. Dan di dalam perjalanan pulang, ia ternyata lewat di depan rumah targetnya yakni Lingapagat. Dan tanpa takut, ia menghajar para pekerja nenek tua itu dan mengancam Nyonya Lingapau agar membayar tunggakan dari utangnya. Sri Sailam. Dengan menjual nama Sri Sailam, akhirnya Krishna keluar dengan sebongkah uang di tangannya. Krishna berniat untuk menarik perhatian Guntur Senu, tetapi uang yang diberikan kepadanya justru dilempar ke wajah Krishna. Guntur Senu menganggap bahwa dirinya sangat angkuh, dikarenakan Sri Sailam telah memberikan jabatan dan pekerjaan kepadanya, dan mengancam kepada Krishna bahwa dirinya telah terjebak dalam neraka di mana ia tidak bisa melarikan diri. Dan di tempat lain, seorang jenderal kepolisian menginstruksikan kepada bawahannya bernama Sri Selva untuk mengamankan Sri Sailam. Mendengar hal tersebut, Selva tidak bisa berbuat banyak karena timnya tidak bisa menangkap Sri Sailam. Kepolisian telah mengontongi banyak informasi penting dari Sri Sailam. Namun karena perintah dari atasannya membuat Selva tidak bisa menolak. Ia hanya bisa meminta waktu 20 hari untuk mengamankan itu. Namun sang komisaris mengetahui kinerja Selva bisa merebut 75 miliar dari bisnis ilegal. Sehingga ia tidak mau tahu. 25 miliar harus menjadi targetnya dalam kurun waktu 1 minggu. Media pemberitaan telah mengcover informasi dari pihak kepolisian. Jagadish Naidu dalam pertemuannya dengan Sri Sailam kembali mengatur siasat dengan mode diam. Setelah Tuan Naidu mengetahui kedekatan Sri Sailam dengan C.I. Selva, ia mengingatkan kepada Sri Sailam agar tidak nyaman dalam membangun koneksi dengan kepolisian. Karena sebagaimana Tuan Naidu di balik Sri Sailam, polisi Sel Selva juga berada di tangan komisarisnya. Karena selanjutnya target 20 miliar akan menjadi bumerang bagi mereka. Scene berlanjut, di mana Sri Sailam dan pihaknya telah menunggu kedatangan Krishna. Berpikir untuk apa? Krishna rupanya disuruh Sri Sailam untuk menandatangani surat perjanjian atas nama dirinya. Juga menyangkut nama sektor Goa.
di mana itulah pusat bisnis eksporting dari Sri Selam. Juga penyelundupan barang haram di dalamnya, dan seluruh akses itu menggunakan wajah dan sidik jari dari Krishna. Sedangkan Guntur Senu, yang lama menunggu di depan pintu, hanya muak dengan tingkah laku Krishna yang diberikan atas namanya. Pertarungan mulai mencuat antara Senu dan Krishna. Scene berlanjut. Di momen hari-harinya bersama kekasihnya, ia menjanjikan untuk terbang ke Dubai bersama Paru. Namun hal itu belum juga diselesaikan Krishna. Bagi perempuan seperti Paru, dia hanya butuh pembuktian dari kesungguhan Krishna. Tetapi Krishna berusaha menahan amarah Paru untuk bertemu dan berbicara esok harinya. Di tempat selanjutnya, di mana Guntur Senu meluapkan emosinya sebab merasa Sri Selam telah mengabaikan dirinya setelah kedatangan Krishna di antara mereka. Dan tanpa sepengetahuan Sri Selam, Senu akan menjual beberapa properti yang digunakan Sri Selam atas namanya. Guntur Senu rupanya tengah memanfaatkan momen ketika gangster mereka dimode senyapkan sebagaimana arahan Tuan Jagadis Naidu. Dan bagi Guntur Senu, inilah waktu yang tepat. Dan tibalah, Sri Selam mengamuk seperti monster karena surat-surat bar kuasanya telah diambil diam-diam oleh Guntur Senu untuk dijual. Kemudian Bagdewa, kedatangan Krishna menghabisi pembeli saham yang dijual Senu, namun transaksi itu berhasil dicegat olehnya. Karena telah berani menjual properti tanpa sepengetahuan Sri Selam, umur Senu sepertinya tidak akan berumur panjang. Dalam pertemuannya, Senu menodong pistol ke arah Sri Selam, sehingga ia mengancam Sri Selam di hadapan Krishna. Ia melindungi bosnya dari keberingasan Senu yang berputar 180 derajat telah mengkhianati Sri Selam. Namun ketika Krishna mengingat geng mereka telah menyalakan mode tidur, pertanda bahwa nyawa Senu akan aman, agar kepolisian tidak mendeteksi pembunuhan yang menyangkut nama Sri Selam. Krishna hanya menyandra Guntur Senu di bar tersebut hingga saatnya tiba. Mungkin kita tidak menyangka, Krishna telah bekerja di bawah perintah Sri Selam. Ternyata masih menjalankan pekerjaannya bersama Anaconda. Hari ini dia mendatangi Narayana yang merupakan debitur dari Anaconda. Dan dari pengakuan kakek tua itu, karena beberapa bulan terakhir usahanya tengah sepi, telah meluluhkan hati seorang Krishna dan berkata kepadanya bahwa kedatangannya untuk memberitahu bahwa semua pinjamannya di bank tersebut telah lunas. Di mana setelah itu berlanjut Paru menelponnya yang memberi kabar bahwa kedua orang tuanya telah menunggu kedatangan Krishna. Mendengar kabar bahagia ini, Krishna bersiap-siap mendatanginya. Namun siapa sangka, Guntur Senu telah lepas dari jeratannya dan mengincar dirinya. Kini Krishna menjadi bulan-bulanan Senu. Guntur Senu membawanya ke sebuah gudang dan memberi pelajaran kepadanya. Di tempat lain, Paru yang menunggu kedatangan Krishna dirundung kecemasan. Setelah menunggu waktu yang lama, kedua orang tua Paru akhirnya kecewa kepada laki-laki pilihan Paru, karena dia tidak bisa membuktikan perkataannya. Meski di sisi lain, nyawa Krishna sedang dalam bahaya di tangan Guntur Senu. Di dalam cengkraman Senu, Krishna berusaha menghubungi Sri Selam. Namun ia tengah asik berbincang dengan polisi Seiselva. Krishna meminta bantuan kepadanya, tetapi Sri Selam mengabaikannya. Guntur Senu hanya tertawa sebagaimana dirinya. Krishna juga hanyalah seekor binatang yang dimanfaatkan sesuka hati Sri Selam, hingga ia mencapai proyek bisnis lainnya. Namun di sana, Naidu mencari keberadaan Krishna dan membawa kabar genting kepada Sri Selam bahwa mitra bisnis asing mereka akan datang 1 jam lagi. Kedatangan mitra bisnisnya merupakan pertemuan terakhir, sehingga ia meminta korespondensi sidik jari Krishna. Tetapi mendengar Guntur Senu telah menyandra Krishna karena mereka berdua terlibat dalam geng politik, Tuan Naidu akan kehilangan 20 miliar ketika Krishna mati di tangan Senu. Naidu mengancam balik nyawa Sri Selam ketika terjadi apa-apa dengan Krishna. Kesempatan emas itu telah dimanfaatkan Senu sebaik mungkin untuk dapat mengambil alih sektor goa.
Sri Sailam dalam hal ini sebenarnya sepenuhnya punya kepentingan atas keselamatan Krishna. Sehingga apapun permintaan Senu tentu dia akan penuhi. Begitupun ketika harus melepas goa ke tangan Guntur Senu. बोलो श्री सैलम लाला जी Final. ओके Krishna yang begitu polos dengan pertolongan Sri Sailam masih tidak percaya ucapan Guntur Senu bahwa dia telah masuk dalam perangkap mafia kelas kakap ini yang mengikut sertakan namanya. Dan setelah pekerjaan Sri Sailam kelar, dengan menyuap tameng bisnisnya, ia akan menghabisi satu persatu orang yang terlibat di dalamnya. Dan esoknya, untuk kembali menebus kesalahannya kepada Paru, Krishna mendatangi rumah sakit. Dia berusaha menjelaskan musibah yang menimpanya. Namun, Paru kembali mendesaknya untuk terbang ke Dubai dalam waktu dekat ini. Tetapi Krishna keberatan, karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Paru tidak mau tahu soal itu dan pergi meninggalkan dirinya. Karena frustasi diputuskan oleh Paru, di mana dalam kondisi mabuk ia mendatangi apartemen Paru untuk meminta maaf. Dan kemudian mereka mengungkap perasaan cintanya satu sama lain. Dan beralih ke Guntur Senu, di mana kini ia telah berhasil memegang kendali sektor Goa. Senu menerima telepon genting dari Sei Silva yang merupakan propaganda balik untuk Krishna. Sebagai tumbal dari Sri Sailam yang akan menggelapkan uang sebanyak 200 miliar. Guntur Senu mengatakan kepada Sei Silva untuk menjebak Krishna dengan meneror kekasihnya yang bernama Paru. Sektor kepolisian nampaknya akan membatalkan rencana mereka yang sebelumnya dan beralih pada kasus ilegal yang tendernya lebih besar di tangan Sri Sailam. Sei Silva menurut laporannya kepada komandannya akan mencari tahu informasi dari Sri Sailam dengan memanfaatkan kekasih Krishna di balik itu. सॉरी सर Dan tak berselang lama, Krishna telah masuk dalam jebakan Sei Silva di bawah bayang-bayang kekasihnya. ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సార్? చెప్పింది అర్థం కాలా Dan di sisi lain, Tuan Naidu masih menyisakan satu-satunya tautan yang tersisa di antara mereka adalah Krishna. Dan selalu mengingatkan berkali-kali kepada Sri Sailam setelah memanfaatkannya, maka Krishna juga layak disingkirkan. Selanjutnya, Paru nampak sumringah karena telah membereskan rencananya untuk pergi bersama Krishna ke Dubai. Namun Sei Silva telah mengintai setiap keberadaan Paru dan dirinya. Karena CCTV telah disadap oleh pihak Silva, yang membuat Krishna tidak bisa menutup sesuatu apapun karena taruhannya adalah kekasihnya. Sei Silva mengancam kepada Krishna untuk mencuri HP Sri Sailam dalam waktu singkat. HP tersebut harus dibawa Krishna kepadanya. Kapan dia menolak, maka sniper telah mengarah kepada Paru. Di sini Krishna begitu ketakutan terjebak di antara jeratan Sri Sailam dan Sei Silva. Scene yang menegangkan bagi Krishna karena Sei Silva menyadap HP milik Sri Sailam. Untungnya saja ada keonaran di ruangan Sri Sailam yang mengecohkan perhatiannya untuk mencari telepon genggamnya. Sehingga Krishna pun bisa bernapas lega. అన్నా ఇప్పుడు అనేసి వాడికి అనిపించట్లేదు. నా ఫోన్ ఈడే Tetapi misi ini belum berakhir, karena Sei Silva memperoleh kembali informasi soal transaksi haram Sri Sailam yang akan diproses dalam waktu dekat. Dan satu-satunya yang bisa diperalatnya adalah Krishna. Sehingga ia terlebih dahulu menyandera Paru agar Krishna tidak keluar dari intimidasi Silva. Dan tepat di sebuah hotel di mana Krishna sedang melakukan pengawalan kepada Sri Sailam. Tetapi naasnya, diam-diam Sri Sailam bekerja sendiri. Hotel itu hanyalah tempat untuk mengelabui seluruh ajudannya. Sri Sailam menemui akses penting dari tender besarnya senilai 200 miliar tersebut. Krishna sempat kewalahan, karena dia sama sekali tidak mengetahui rencana lanjutan dari Sri Sailam. Sei Silva mengarahkan Krishna dengan bantuan CCTV untuk melacak jalur tempuh Sri Sailam.
సార్ కనిపించట్లేదు. ఫస్ట్ ఆ సైరన్ ఆఫ్ చేయి. మిస్ అవ్వకు. Sampai ketika Krishna menemukan Sri Selam ternyata benar telah bertemu dengan seorang kontraktor yang akan mencairkan kode rahasia. And it's CC. అచ్చా, Yeah. These codes are very confidential. ఓకే. Krishna kembali, namun ia terjebak di dalam mobil Sri Selam, yang dimana menjadi sebuah keberuntungan karena Sri Selam mengatakan kode rahasia tersebut kepada asistennya untuk diretas. 023. ఓకే. ఇంకో కోడ్ రాసుకో. Penampakan tegang Sri Selva yang tidak sabar menunggu informasi dari Krishna. Krishna yang tidak tahan dengan perlakuan Sri Selva kepada Paru, membentak atas kebenaran informasi yang diperolehnya. Akhirnya ia dihajar oleh ajudan Sri Selva. 1681432216. Dan mereka pun berhenti ketika akses itu berhasil menemukan makna di balik kode rahasia Sri Selam, yang merupakan kode kontainer dan sandi akses untuk membuka kontainer tersebut, di mana kontainer tersebut berisi uang senilai 200 miliar. Sasaran Sri Selva telah di depan mata, dan ia harus segera mengeksekusinya dari Sri Selam. Dan selanjutnya, di mana Sri Selam telah mendapat aba-aba dari Tuan Naidu, ia menemui Krishna untuk menyuruhnya berangkat ke goa. Dan ia pun tak lupa mengadu domba Krishna dengan kepemilikan Senu atas sektor goa. Sri Selam berkata kepadanya jika hidup Krishna terancam selama Senu masih hidup. Di sana Guntur Senu juga telah mengatur siasat menyambut Krishna dengan peluru beracunnya. హార్బర్ తీసుకొచ్చారేంట్రా? Jebakan demi jebakan Sri Selam satu persatu tersingkap. Dan ini adalah pertunjukan paling nyata setelah bunker di dalam kontainer itu dibuka oleh Krishna. Masing-masing di antara mereka, baik Senu, Sri Selva, dan Sri Selam, berusaha mencegat agar bisa merebut pundi-pundi fantastis tersebut. Namun hal yang tak terduga, di luar pikiran Sri Selam, ternyata Guntur Senu dan Krishna telah merencanakan sedari awal untuk mendapatkan keuntungan besar ini. Seketika Krishna yang dianggap boneka, ternyata hanyalah sebuah topeng untuk merebut skandal besar ini bersama Senu. Krishna telah berhasil merencanakan semua sketsanya. Meski posisi Sri Selva tidak termasuk dalam agenda Krishna, namun justru ia sangat membantu Krishna dalam memecahkan bisnis ilegal dari Sri Selam. Dan film pun berakhir, di mana kematian Sri Selam dan Sri Selva menjadi kemenangan besar bagi kerja keras Krishna dan Guntur Senu, yang kembali pulang dengan uang miliaran rupiah di tangannya. Film ini memberi pesan kepada kita agar tidak mudah percaya kepada orang lain, karena bahkan orang terdekat sekalipun sekejap mata bisa memberi ancaman kepada diri kita. Namun tentulah kita juga harus bekerja keras dan menjadi lebih baik setiap harinya. Sekian alur film kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.